Philadelphia Shining Kids, kembali lagi kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah raya Philadelphia Shining Kids yang selalu dimulai pada pukul 10 pagi di YouTube channel GKB Philadelphia Malang. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mau berdoa dulu. Siapkan hati kita, siapkan posisi yang enak, dan kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami berkat yang indah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Jika setelah lagi kami akan beribadah, Tuhan berkati kami, masing-masing dari kami Tuhan, supaya kami bisa dapat mendengarkan dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita akan memulai ibadah kita akan menyanyikan lagu KASIH. Semuanya bergerak ya.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau panggil Yesus di dalam hati kita. Yesusku panggil. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang indah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah mata dan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan berkatilah kami supaya kami bisa dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkatilah Tuhan, jika sebentar lagi akan ada Kakak Vivin Tuhan yang memberikan firman Tuhan, dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu Philadelphia Shining Kids. Sehat-sehat kan semuanya? Pasti sehat ya, kakak percaya. Ayo hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama ya. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 12-13. Kakak akan bacakan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Nah, dari ayat yang kita baca, berarti kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik, kita harus mencerminkan sikap dari Tuhan Yesus, yaitu kita harus memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu Philadelphia Shining Kids pasti sudah mencerminkan sikap-sikap itu.
Tapi ada kalanya kita merasa marah. Kadang ada adik merasa jengkel. Mungkin ada adik-adik yang pernah merasa diolok-olok oleh temannya. Adik-adik merasa jengkel, merasa marah, merasa dendam. Kadang-kadang adik-adik juga kadang-kadang merasa iri hati melihat temannya punya barang yang baru, tapi adik-adik belum punya. Adik-adik merasa, dia kok punya yang baru, aku belum punya. Adik-adik merasa iri. Kadang-kadang rasa marah ini juga ada dalam hati kita. Ataupun juga ada rasa sedih. Rasa sedih ini kadang juga hampir dalam hati kita. Kadang kita merasa dikecewakan. Kita sudah dijanjikan dibelikan barang, kita tidak jadi dibelikan. Atau mungkin kita merasa sedih karena tidak boleh main keluar rumah. Kita harus diam di rumah aja untuk saat ini. Kadang-kadang kita boleh merasa sedih ya adik-adik ya. Nah, kakak ini punya sebuah kertas yang sudah kakak lipat. Ini adalah gambaran hati kita adik-adik, yang awalnya putih, utuh, masih utuh. Tapi karena tadi adik-adik sudah merasa marah, sedih, kecewa, adik-adik membuat hati ini menjadi seperti ini, tersobek-sobek. Mungkin adik-adik merasa jengkel, tambah besar lubangnya. Adik-adik merasa marah, semakin besar. Adik-adik menangis, lubangnya semakin besar. Hati kita lama-lama terkikis, semakin terkikis. Hati kita menjadi retak seperti ini adik-adik. Hati kita yang awalnya tadi utuh menjadi retak, menjadi berlubang, menjadi jelek. Siapa yang mau hatinya jelek seperti ini? Pasti nggak ada yang mau. Mungkin ada adik-adik yang nanya sama kakak, gimana kak cara mengembalikan hatinya supaya utuh lagi, supaya bersih lagi? Kakak kasih tahu caranya. Gampang adik-adik caranya. Kita mau bawa segala rasa marah kita, segala rasa sedih kita, rasa takut mungkin, rasa khawatir kita kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Kita mau mendoakan teman-teman yang mungkin menyakiti hati kita, mungkin membuat kita marah, membuat kita jengkel, membuat kita iri. Mungkin ada teman-teman kita yang sering mengolok-olok kita, sering membuli kita. Kita mau doakan mereka. Ya adik-adik ya, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan Yesus melalui doa, awalnya yang hati kita yang berlubang ini, ketika kita sudah bawa doa, hati kita akan diubahkan menjadi baru oleh Tuhan Yesus. Tidak ada lubangnya lagi adik-adik. Mungkin adik-adik mengira, kakak sembunyikan di baliknya ini mungkin. Ayo kita sama-sama buka dalamnya ya. Wah, utuh kembali, bersih kembali. Seperti Tuhan Yesus telah menyembuhkan hati kita dari segala rasa sakit, segala rasa marah, segala rasa sedih. Tuhan Yesus yang akan memperbaharui hati kita. Mau kan adik-adik hatinya diperbaharui oleh Tuhan Yesus? Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh pimpin kami Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki rasa belas kasihan, kerendahan hati, kemurahan dan kesabaran Tuhan. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, berikut adalah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Vivin. Kakak harap semua firman Tuhannya dapat didengarkan dan dilakukan di dalam kehidupan kita semuanya. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang kita, masukkan ke dalam amplop, kemudian titipkan ke mama papa supaya diberikan ke gereja. Dan sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.